COVID lagi. Setelah adanya pandemi di awal 2020 kemarin, semua sektor di bagian lini itu terkena dampaknya, terutama di sektor ekonomi, terlebih khusus Indonesia. Pandemi COVID-19 tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di awal triwulan pertama di tahun 2020, sehingga tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 2,97% years on year. Tetapi sedikit mengalami penurunan di triwulan sebelumnya yang tercatat itu 4,97%. Lalu bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19? Pertukaran uang, barang yang masuk, ekspor dan impor. Inilah sedikit data dan fakta tentang ekonomi di Indonesia di tengah pandemi. Bagaimana pandemi ini dapat menyebabkan krisis ekonomi di dunia, tanpa terkecuali di Indonesia juga. Berbicara soal ekonomi, kita sedikit berpusat kepada perdagangan dunia, yaitu China dengan Tiongkoknya sebagai pusat perdagangan dunia. Sebelumnya, China ataupun Tiongkok itu yang terkena dampak ekonomi yang paling besar di dunia. Terlebih khusus, China merupakan pusat perdagangan, yang mana China pada saat itu juga mengalami resesi ekonomi, yang mana itu juga berdampak dan mengkontraksi perekonomian yang ada di Indonesia, di mana jumlah ataupun angka penurunan dari ekonomi di China itu jika turun 1%, maka di Indonesia juga akan turun 0,2% besarnya. Jadi ini cukup berdampak bagi negara Indonesia juga. Lalu pandemi tersebut menyebabkan beberapa dampak. Bagaimanakah dampak-dampak tersebut? Yang pertama, kelangkaan bahan baku, di mana bahan baku di sini merupakan bahan primer bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan primer tersebut merupakan alasan mengapa ekonomi di sini bisa dapat turun, karena penyuplai terbesar di Indonesia itu ialah China sebagai penyuplai terbesar bahan pokok ke Indonesia. Kedua, derasnya capital outflow atau aset negara yang keluar untuk membeli bahan ke negara lain. Sebagai salah satu contohnya, pembelian APD dari negara ke negara. Karena kelangkaan APD tersebut, banyak negara yang saling jual beli APD. Bahkan ada salah satu negara, contohnya negara saya tidak usah sebutkan, dia menjual APD pada saat awal pandemi, tetapi pada saat dimasuki negara tersebut oleh pandemi ini, dia membeli APD tersebut dengan biaya mahal. Itu adalah salah satu contoh dari capital outflow. Lalu, langkah apa sajakah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi? Ada 3 dimensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu dimensi tingkat pendek, kedua dimensi tingkat menengah, yang ketiga dimensi tingkat panjang. Dari ketiga dimensi tersebut, yang dimensi pertama yang perlu dijelaskan ialah langkah pendek atau dimensi langkah pendek, di mana pemerintah harus menjaga kestabilan harga, baik itu kebutuhan ataupun merupakan suatu pemenuhan yang biasa disebut dengan relaksasi impor, menjaga stok pangan, kebutuhan pokok, dan bahan industri. Dari langkah dimensi pendek tersebut, itu merupakan suatu cara untuk menjaga kestabilan masyarakat Indonesia agar tetap terpenuhi kebutuhan pokoknya. Dan pemerintah Indonesia di sini juga telah melakukan suatu langkah yang begitu positif dengan memberikan bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai tersebut diulurkan kepada masyarakat yang terdampak COVID oleh pemerintah sebesar Rp600.000 per bulan. Dimensi ataupun jangka menengah, salah satu caranya yaitu bisa kita lakukan dengan mencari pasar
impor selain Tiongkok, yang mana Indonesia itu telah menjadi suatu adat ataupun kebiasaan mengimpor barang-barang dari Tiongkok. Salah satu contoh lain yaitu intervensi kebijakan fiskal dan moneter. Dengan salah satu kebijakan fiskal ini yaitu menerapkan ataupun memberikan kartu prakerja kepada korban-korban yang terdampak COVID. Yang kedua, memberikan BLT yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk apa sih bantuan tersebut? Yaitu untuk memperingan kepada warga-warga yang terdampak. Ada satu pertanyaan yang paling mengganjal. Berapa lamakah ekonomi Indonesia bisa pulih ataupun bisa normal kembali seperti biasanya? Ekonomi itu sekarang tidak bisa diperkirakan kapan untuk pulih karena vaksin dari corona juga belum ditemukan hingga saat ini. Kita melihat salah satu historis yaitu virus SARS yang terjadi di tahun 2003. Di salah satu negara yang benar-benar terdampak virus SARS tersebut, bahkan pada saat kuartal pertama itu mengalami pertambahan atau mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 11%. Tetapi di kuartal kedua mereka sangat turun, bahkan sangat drastis. Turun dari angka 11 itu turun 9, jadi 2%. Nah, tetapi di kuartal ketiga dan kuartal keempat mereka bisa membalikkan hal tersebut. Mereka bahkan bisa naik double digit. Jika melihat dari salah satu historis tadi, maka kita bisa mempraktekkan di Indonesia, yaitu di awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2020 mungkin Indonesia akan mengalami kemunduran di bidang ekonomi. Tetapi aku yakin dan saya juga yakin di tahun 2021 Indonesia bisa meningkat dari segi ekonomi. Hidup Indonesia, hidup ekonomi Indonesia.